Di sini ya teman-teman yang di bawah, hostnya teman-teman. Bang Zuma. Saya Kristen, mau tanya. Iya, Bang. Abang dah, guru dah. Di follow akun saya yang kemarin sudah enggak berfungsi lagi. Ya teman-teman di bawah ya. Ayat 1 sampai 11. Bang Yusuf dulu apa? Satu. Siapa dulu Bang? Saya hanya sebentar mau turun Bang. Oh iya, silakan Bang. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Boleh saya bacakan Bang? Silakan. Terima kasih Bang Juma. Ya, sama-sama Bang. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sudah jelas malaikat Tuhan yang berbicara di forum ini. Lebih tinggi malaikat derajatnya daripada kita. Malaikat yang telah berbicara langsung dan mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhan. Maka itu saya tunggu. Sabar. 1 menit. Diam di situ, saudara. Dengarkan saya. Kalau Anda berkata begitu, Anda harus percaya kepada malaikat. Lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tuh, terjemahan yang betul itu. Itu terjemahan yang betul. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Malaikat yang berbicara Bang. Ya, malaikat. Makanya harus percaya bahwa yang lahir ini adalah orang yang diurapi. Betul? Saya percaya Bang Zuma atau malaikat? Itu dulu. Harus percaya kepada malaikatnya. Malaikatnya yang berkata, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir adalah manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan yang diurapi Tuhan, tapi manusia yang diurapi Tuhan. Malaikat aja tahu Yesus Kristus itu Tuhan. Bang Zuma tidak tahu. Mana ada begitu? Malaikat tahu bahwa yang lahir itu adalah juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yaitu Kristus Tuhan. Kristus itu apa? Ya Kristus. Apa itu Kristus? Ya Tuhan. Ya makanya Tuhan biar kubantu Bang. Kristus itu adalah manusia yang diurapi, bukan Tuhan. Yang mengatakan ini Tuhan diurapi. Percaya malaikat daripada Bang Juma, itu aja. Ya, silakan aja. Otak Anda yang tidak sampai kepada penjelasan saya. Maaf ya. Bang Juma umurnya lebih duluan mana? Malaikat atau Bang Juma? Justru karena itu percayalah kepada malaikat bahwa yang diurapi ini adalah manusia. Itu makhluk yang dekat dengan Tuhan. Pertanyaan saya, kamu jujur. Kristus itu artinya apa? Malaikat itu lebih dekat dengan Tuhan daripada saudara dan saya. Iya, nggak usah diperbincangkan, itu saya pun percaya. Sekarang permasalahannya adalah Kristus itu artinya apa? Macet internasional. Kristus itu Mesias, Paman. Mesias dalam bahasa Yunani, Ibrani. Mesias artinya apa? Gak usah sampai ke sana Bang Juma, saya ini orang biasa. Ya, Kristus artinya apa? Kristus itu. Oke, saya bantu jawab Bang Yosua, saya bantu jawab. Kristus artinya yang berbicara Bang Zuma. Iya, itu kita udah selesai. Saya percaya di situ ada dikatakan malaikat berkata. Sekarang permasalahannya adalah Kristus itu artinya apa? Iya. Gak usah ke sana dulu. Bang Yosua boleh saya bantu Bang? Silakan. Sip, makasih Bang. Ya, begini. Kristus artinya? Oke, Bang Zuma sini ya. Saya mau menanggapi dulu ya. Oke, tolong didengar baik-baik dulu Bang. Enggak, Kristus katanya mau bantu. Kristus artinya apa? Kristus artinya? Sebentar dulu ya, ini sabar. Anda perlu mengejar-ngejar saya pasti. Ini katanya mau bantu. Mau ngaburin. Ya udah tunggu ya. Kristus artinya? Sabar ya Bang. Oke. Kristus di dalam konsep kemesiasan Yahudi. Yahudi berarti
Kristen ya, karena Iya. konsep Mesias itu berangkat dari Iya, Yahudi. pengajaran Yahudi. Oke. Kristus atau Mesaya atau Mesias itu dipahami dalam konsep keyahudian sebagai raja representatif Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang ada bicara kau macam betul aja. Anda berkata bahwa Kristus itu diurapi, etimologi memang menunjuk seperti itu, tapi dalam konsep keyahudian Anda tidak paham. Konsep keyahudian menyatakan Kristus itu raja Oke, baik, saya ikutin. yang akan Oke. memerintah Oke. Israel Saya dan ikutin. menjadi representasi Allah, Oke, saya ikutin. mewakili Allah, Saya ikutin. memimpin bangsa-bangsa Oke. di bumi. Udah. Saya ikutin, Bukan saya ikutin. hanya- Lanjut bang. Saya ikutin. Ada berapa Makanya etimologi. ada Sabar, berapa saya belum selesai, Kristus? sabar. Bang Zuma, sabar. Ada Belum selesai. berapa Saya mau Kristus bicara, yang diutus apa saya kepada dulu bicara? Israel? Anda Ada mau berapa? Anda mau berapa Anda mau Kristus? saya dulu bicara? atau Ada dulu yang berapa Kristus yang diutus ke Israel? Ada berapa? bicara? Apa? Ada berapa Anda- Kristus? Dalam konsep kemesiasan Yahudi Ada berapa? yang diutus ke bangsa Israel, Mesias hanya satu. Tidak ada banyak. Tetapi secara etimologi, kata Mesias itu memiliki arti yang diurapi. Tapi itu Anda ngerti nggak, Zuma? Anda ngerti nggak etimologi? Menurut Konsep. Yahudi, enggak usah terlalu ribut. Menurut Yahudi, dengar. Menurut Yahudi, yang mereka tunggu yang disebut Mesias ini Tuhan atau manusia? Menurut Yahudi, yang ditunggu oleh mereka janji Mesias itu adalah raja. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Benarkah Yesus manusia? Yang saya tanya, Benarkah yang Yesus manusia? konsep Yahudi, Mesias yang mereka tunggu itu manusia atau Tuhan? Yang mereka tunggu itu adalah manusia yang menjadi Manusia. raja. Betul, saya menafikan itu kan. Manusia. Apakah Berarti saya yang lahir. Dengar. Berarti yang lahir. Belum selesai. Berarti yang lahir di kota Daud itu Iya. manusia atau Tuhan? Yang lahir adalah manusia. Oke, udah selesai. Oke. Udah, selesai. Anda jangan lari. Dengar ya saudara Yosua. Belum selesai. Saudara Yosua, Anda sudah dengar? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia Nah, itu yang bahasa. diurapi Tuhan di kota Daud. Ya, paham. Udah selesai. Paham belum Udah selesai? selesai. Belum selesai. Udah selesai dong. Udah selesai dong. Oke. Berarti dengar saya. Duduk yang pelan, santai. Ya, Santai ya. silakan. Ini kelas saya, Bang. Ini kelas saya, Bung. Tapi Ya. habis ini gantian Jadi ya. Oke. Anda sudah mengakui bahwa Yesus yang lahir ini adalah manusia. Berdasarkan Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia. Jangan diubah. Manusia. Kau mengubah. Manusia. Loh, Ya udah, tadi Anda sudah terserah mengakui. kau. Anda sudah mengakui bahwa Kristus itu apa? Manusia kan? Anda mau membantah malaikat itu. Kristus itu manusia. Ya, Jangan oke. sampai Cuma Anda disertakan ya. Oke. Saya mau punya. Dengar. Bang Yosua, Anda kejadian. sudah mengakui. Sabar. Iya, Anda boleh. sudah mengakui bahwa Betul. Kristus itu adalah manusia. Betul. Yesus. Galatia 1, dengar. Betul. Sebelum Yesus Anda diturunkan. manusia. Dengar. Anda takut kan kalau saya tanya? Dengar. Galatia 1 nomor 12, Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Gak usah lari kemana-mana dulu, Bang Zuma. Anda lebih Kau cuma bisa tinggi dari malaikat atau tidak itu dulu. Galatia 1 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Yesus tadi lahir sebagai manusia. Oke. Oke? Ya, baik. Oke? Terima kasih. Zuma. Dengan kata lain, Paulus menerima 13 buku itu bukan dari Yesus manusia, tapi dari Yesus yang lain. Inilah logika gado-gadomu semua. Dari Yesus yang lain. Logika gado-gado. Ketawa kan Yesus kau? sudah mengatakan, waspadalah kepada
penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Alhamdulillah malam ini Anda sudah mengakui bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah iblis yang mengatasnamakan Yesus. Oke, halilintar. Demikian, silakan. Tahu semua boleh. Silakan Anda berdusta lagi, silakan. Malaikat aja tahu Yesus Kristus itu. Sudah. Aku juga percaya tadi itu. Itu ucapan malaikat. Malaikat berkata, telah lahir bagimu manusia yang diurapi Tuhan. Garis bawah itu malaikat. Bang Joshua, Saya mau pasangkan leher dia nih. ini kenapa kalian berdua diskusi sih gantian bicara kenapa Ocun berdua bareng-bareng? Oke, Bang. Ya, saya mau ngomong gini ke Suma. Ya. Ya, mau Ya, Paman. Ya. Suma, kamu ini kan tidak mengimani Injil, Suma. Ya. Kata siapa? Kau berkata bahwa Kata siapa? Suma. Kata siapa saya tidak beriman kepada Injil? Nah, Injil yang kau anggap itu Injil yang mana? Yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang mana? Bisa kau buktikan tidak? Yang mana? Yang datang kepada Nabi Isa Yang alaihissalam. mana? Nabi Isa alaihissalam diutus Yang kepada mana? Bani Israel. Yang kau pegang mana Injil? Bani Israel. Mana? Dengar. Oke. Mana yang kau pegang? Oke. Mana Injil yang asli? Kau bilang Diam. Diam, penyembah penyesat, diam. Nah, kau ini Diam. Anda murid di sini. Anda mencari Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Mampus kan kau? Jangan sok tahu. Ini ruangannya orang. Kau datang di rumahnya orang ngamuk-ngamuk. Markus 1:14, Yesus ke Galilea bersama dengan Filipus ketika kemudian Yohanes Pembaptis sudah ditangkap. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Pertanyaan saya, mana Injil Kerajaan Allah yang Yesus beritakan? Kalau kau mampu menunjukkan Injilnya Yesus, maka saya akan menunjukkan Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Ayo. Nggak ada kan? Nggak ada. Ya, silakan Saudara Joshua. Enggak, saya hanya menggarisbawahi di Lukas 2 ayat 10 itu yang berbicara adalah malaikat. Itu Malaikat. Iya, malaikat. Malaikat apa itu? Gabriel. Wallahu alam. Entah tahu, tanya Lukas. Maka itu yang saya mau tanyakan. Malaikat itu adalah makhluk tertinggi. Dia dekat dengan Tuhan. Nah, kita sini siapa yang berani bantah kalau itu? Iya, silakan aja. Coba Anda jujur dulu. Saya mau tanya dulu, Bang Zuma percaya malaikat atau tidak itu dulu? Saya percaya kepada malaikat. Nah, ya sudah, berarti dengarlah itu kata malaikat telah lahir bagimu. Malaikat ketika datang. Jangan sampai ku tampar kau pakai sendal ya. Malaikat berkata ketika diam dulu, makanya kalau orang berdiskusi itu pakai otak. Ya, jangan mancing gurunya marah. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya, itu siapa? Kristus kan? Kristus itu apa, Bang? Iya, Kristus itu apa? Kok iya? Kristus itu apa? Yang berbicara sumbernya itu loh, Bang Juma, siapa yang ngomong? Saudaraku, saya bertanya, Kristus itu apa? Jangan lari ke sana dulu. Yang berbicara di situ. Yang ngomong itu siapa? Ini kan sekarang saya berbicara dengan Bang Zuma. Yang di dalam kitab Lukas ayat 10 itu siapa yang berbicara kepada Malaikat berkata yang lahir adalah Kristus. Yang berbicara malaikat, maka itu saya. Malaikatnya berkata yang lahir adalah Kristus. Maksud saya pakai logika. Maka itu saya bertanya, saya percaya malaikat atau Bang Juma gitu kan? Ya, saya percaya malaikat. Alamak, saya tutup dulu nanti saya. Teksnya, perbincangan pada masa itu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Anda jangan memotong ayat, Bang Juma. Kok jadi saya yang memotong ayat? Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, Kristus itu apa? Kata Tuhan di situ kurios, Bang. Berarti Kristus tidak mengenal Tuhan. Malaikat tidak mengenal Tuhan. Yang lahir ini Tuhan Yesus namanya. Dia adalah Mesias.
Yesus, bukan Tuhan. Makanya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 dikatakan, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Berarti Yesus itu harus diakui sebagai manusia. Orang yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia, dia adalah antikristus, dia adalah penyesat. Andalah itu. Bang Zuma, sekali lagi yang ngomong ini malaikat Bang Zuma. Jangan lari kemana, lari ke sini. Justru karena malaikat itulah makanya jangan percaya kepada orang yang menerjemahkan Bible-mu. Percaya kepada malaikat yang berfirman dalam bahasa Yunani. Ini bahasa Indonesia, ini firmannya orang yang ada di lembaga Bible Indonesia. Koclok. Bang Zuma, Alamak. 36 ayat 17, semua yang tertulis ini, Alkitab ini ditulis diilhami oleh Allah, bukan sembarangan nulis. Mereka adalah saksi-saksi Allah. Murid-murid Tuhan Yesus. Dan kita kan tahun 2024. Sekarang pertanyaannya, Bung. Pertanyaannya dengarkan baik-baik. Malaikat ketika datang pada saat itu, menurut Anda menggunakan bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Nah, di dalam kitab saya nggak ada. Mampus sudah kau. Memperbodoh diri itu namanya, Bang. Tapi saya ambil intisarinya aja, Bang. Malaikat itu yang berbicara itu aja dah. Iya, silakan aja. Saya tidak memaksakan. Tujuan saya ini hanya menyadarkan saudara, kitab saudara itu awal kali dituliskan dalam bahasa Yunani. Berarti harus kembali kepada kandungan bahasa Yunani, bukan bahasa Indonesia. Bang, kalau ditulis dalam bahasa Yunani sampai sekarang saya nggak bisa baca, Bang. Tapi harusnya diterjemahkan ke dalam terjemahan yang betul, Bang. Kalau ini firman Tuhan, terjemahannya harus sesuai dengan original teks, bukan dipakai sebagai alat untuk menyesatkan orang. Ini cakupannya, sehingga Yesus bernasihat kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat. Ternyata penyesat itu bekerja sampai hari ini. Terjemahan pun dijadikan sebagai alat untuk menyesatkan orang.